Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasan kita hari ini adalah ijarah. Ijarah itu definisi yang paling baku adalah pemanfaatan barang tanpa kepemilikan dengan pembayaran sewa. Ijarah ini ada beberapa macam, cuman yang ada saya sampaikan di video ini hanya ijarah yang berkaitan sama sewa saja. Dan ijarah pun merupakan akad sewa menyewa untuk mendapatkan manfaat dari satu barang menurut referensi dan potensi untuk membantu kelancaran usaha. Di dalam beberapa rujukan, manfaatnya itu tidak hanya barang saja, tetapi juga bisa jasa dari manusia, ya, atau bahasa Inggrisnya outsourcing. Tapi itu tidak bahas juga di video pendek ini. Dan penggunanya bank syariah dan juga nasabah perusahaan dan perorangan, juga koperasi, ya. Nah, beberapa alasan kenapa perlu sewa, ya, kenapa nggak beli aja, ya. Pertama adalah motivasi perorangan dengan perusahaan itu beda. Kalau umumnya perorangan itu pengen punya sendiri, ya, properti dan kendaraan. Berbeda dengan perusahaan yang lihatnya dari sisi efisiensi, ya. Pertama adalah terbatasnya kemampuan perusahaan atau pengusaha. Jadi yang modal yang ada cukup untuk pembelian barang dagangannya saja. Misalkan PT UMB ingin punya bisnis di bidang minimarket, ya, modalnya cuma 500 juta, otomatis tidak cukup dananya untuk beli ruko yang harganya di atas 1 miliar. Maka solusinya adalah sewa. Kemudian ada juga beberapa usaha yang waktu usahanya terbatas, ya. Misalkan PT UMB Konstruksi yang berdomisili di Jakarta dapat pesanan untuk buat gudang di Manado, ya, di mana lama pekerjaan pembuatan gudang itu cuma 4 bulan dan mesti ada mobil bergerak 4 roda, ya. PT UMB Konstruksi itu domisilinya di Jakarta, maka akan menjadi mahal kalau harus membawa mobilnya dari Jakarta dibawa ke Manado, terus kemudian dipulangin lagi dalam waktu 4 bulan. Oke, mekanismenya itu adalah nasabah mengajukan permohonan untuk dapat jasa pengadaan barang tersebut, ya, barang ijarah. Kemudian bank sama pemohon mencari perusahaan yang menjual atau mengadakan jasa atau barang tersebut. Kemudian bank syariah membeli dan membayar lunas. Ya, ini contoh untuk melihatnya lebih sederhana, ya. Kemudian barangnya itu akan disewakan kepada nasabah yang tadi, ya, yang mencari jasa, dan nasabah akan membayar sewa, kemudian bank menanggung biaya kepemilikannya seperti depresiasi, pajak, dan sebagainya. Contohnya saat pengajuan, ya, spesifikasi pesanannya mesti jelas. Contohnya perlu mobil yang ada jendelanya, ya. Terus kemudian bank syariah akan membeli dan membayarnya 100%. Kemudian barang ijarah disewakan ke nasabah, kemudian nasabah membayar sewa setiap bulan. Nah, contohnya Yayasan UMB, ya, ingin membuka kedai pelayanan kesehatan dan pelayanan tersebut bersifat mobile. Artinya mobil itu harus dilengkapi peralatan-peralatan minimal untuk penanganan medis, ya. Ini mestinya yayasan juga. Yayasan UMB mengajukan ke Bank BMX Syariah dan setujui dengan periode selama setahun. Yayasan UMB akan membayar sewa setahun. Setelah setahun, kendaraan pelayanan kesehatan dengan model khusus tersebut akan dikembalikan. Nah, kan kita pahami kalau usia umum mobil itu tidak setahun, ya, minimal berapa bulan.
Kemudian model perhitungannya, jadi harga beli kendaraan contohnya 240 juta, depresiasi ini dosen contohkan 24 bulan dan biaya sewanya 15 juta per bulan. Jadi pendapatan setahunnya itu 15 juta dikali 12 bulan adalah 180 juta, sementara biaya depresiasinya selama setahun 120 juta. Jadi kalau setahun ini aja nampak ada keuntungan sebesar 60 juta. Nah, tahun keduanya itu belum tahu ada pendapatan dari mana, tapi biaya depresiasi tetap ada sebesar 120 juta per tahun. Demikian pembahasan lembaga keuangan syariah dan dilanjutkan pembahasan akuntansi syariahnya. Contohnya Januari 2020 saat membeli pembayaran pembelian mobil, jurnalnya adalah debit aset kredit bank. Maka tampak pada posisi laporan keuangannya akan seperti ini, banknya minus, asetnya plus, ya, totalnya 0, di liability pun 0. Kemudian di bulan kedua, ya, penerimaan diterima debit bank 15 juta, pendapatan 15 juta. Nih, hal ini akan mempengaruhi posisi laporan rugi laba, pendapatan 15, ya. Kemudian ada pembebanan depresiasi yang dimasukkan sebagai harga pokok, ya. Debit biaya depresiasi, kredit akumulasi depresiasi 15 tolak 10, maka pendapatan operasional ijarah akan sebesar 5. Ya, laporan posisi keuangannya, angka bank akan berkurang menjadi 225, aset ijarahnya tetap 240, akumulasi depresiasi 10, dan total aset akan menjadi sebesar return earning 5. Nah, di bulan ketiga sampai bulan ke-12 akan terus berulang seperti ini sampai depresiasi penuh atau sampai akad berakhir. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.